Tapi bukan ini kan kita ingin menjelek-jelekan. Oh bukan, kan? bukan, Ya. bukan. Justru ini malah bagusnya Pak. Jadi beliau itu kalau nggak salah namanya Pak Mas Habib. Tapi itu bisa dicek lagi. Itu jadi yang pertama kali mendirikan bimbel itu. Sebetulnya beliau itu sarjana nuklir Pak. Cuman karena terpanggil, saya harus membangun bangsa ini gitu kan. Begitu ke Indonesia, fasilitasnya nggak ada Pak. Iya. Ya udahlah bikin bimbel lah gitu. Setidaknya seperti yang Pak Doni bilang, dia bisa berkontribusi apa nih yang bisa, paling nggak dengan bimbel itu kan saya juga bisa ikut mencerdaskan ya mungkin anak-anak yang pas di sekolah nggak ngerti misalnya gitu kan. Ya tahu sendiri kan sistem pendidikan Indonesia misalnya. Tapi impact-nya sangat kecil Pak. Iya, memang mungkin dia harusnya bikin apa gitu yang bisa lebih dari sekedar bimbel. Tapi kalau nggak salah sekarang udah ada sekolahnya Pak. Darul Fikri itu udah jadi awalnya bimbel dulu, lalu sekolah. Maksud saya begini, orang seperti beliau itu kalau mau tinggal di luar negeri juga udah pekerjaan menanti Pak, begitu ahli nuklir Pak. Itu pekerjaan menanti, hidup enak dan sebagainya, tapi masih ada. Ya, tapi kalau saya sih sangat disayangkan Pak. Dia seorang ahli nuklir, dia kembali ke Indonesia jadi ahli fisika guru maksud saya. bimbel. Maaf. Ahli fisika, tapi kayaknya fisika nuklir. Ahli fisika. Fisika. Nuklir. Tapi kalau nggak salah ada terkait sama nuklir gitu. Bukan ahli nuklir banget ya bikin bom nuklir, bukan. Jadi dia ahli fisika yang kalau nggak salah tesis atau disertasinya gitu yang udah apa namanya kayak kalau S1 tuh skripsinya gitu. Itu tentang nuklir kalau salah. Ya kalau saya sih sangat disayangkan dia jadi guru bimbel. Kenapa dia nggak stay dulu di luar, berkarya dulu, jadi orang sukses dulu. Setelah itu dia kembali ke Indonesia dengan amunisi yang dia punya. Oh, harusnya lebih baik begitu ya? Iya dong. Kalau misalnya dia udah berkarir di luar negeri nih, ya kan misalnya dia udah punya kayak anggaplah misalnya kalau NASA, anggaplah kalau Amerika misalnya NASA misalnya. Nuklir jadi NASA. Enggak, bukan, ini cuma misal. Kalau dia udah punya jabatan segala macam, kan keluar jadi susah Pak. Dia harus di situ terus dong Pak. Bukan masalah keluar, tidaknya dia sudah memiliki karya. Terus dia juga taraf kehidupan udah meningkat. Nah dari situ kan dia bisa lebih punya impact gitu. Pas dia ke Indonesia, dia juga nggak harus stay di Indonesia for good gitu, kan untuk selamanya. Nah tetapi dia bisa memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan dia hanya menjadi seorang guru bimbel. Bukan saya mengecilkan guru bimbel ya. Tetapi kan guru bimbel ini hanya mengajarkan pendidikan akademis gitu. Jadi impact-nya nggak terlalu kerasa kalau kita sebelumnya udah punya gelar yang begitu bergengsi. Ya lebih baik kita berkarya dulu di negara lain yang kita tuh memang benar-benar dihargai, kepake gitu di situ. Kepake, kemudian setelah kita sudah secara ini ya, taraf kehidupan sudah meningkat. Nah, baru kita kembali ke Indonesia untuk membangun negeri ini. Jadi kita nggak bergantung sama pemerintah, Pak. Kalau kita masih susah, gimana coba? Kembali ke negeri sendiri. Akhirnya kita nyusahin pemerintah lagi. Ya. Nah itu maksud saya. Nggak apa-apa kok. Misalnya kita berharap taraf kehidupan kita tuh meningkat di luar negeri, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa. Ya, sama paspor hijau kita. Jadi mungkin lebih tepatnya gini. Silahkan keluar negeri, jauh kan juga kalau nggak salah Nabi Muhammad pun bilang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Berarti kan sebetulnya harusnya disuruh keluar negeri gitu ya, untuk ilmu kayak untuk berdagang dan sebagainya. Tapi ya memang ujung-ujungnya harus untuk membangun bangsa ini juga, dimana kamu kamu ini orang Indonesia gitu. Masa kamu hidup enak di negara orang tapi bangsa sendiri ditelantarin, lihat tuh anak cucu kamu pada bodoh-bodoh misalnya gitu kan, misalnya gitu. Ya itu harapan kita ya. Ya kayak saya dulu saya kerja di kapal pesiar di Amerika. Saya udah bisa dibilang nyaman ya tinggal di sana. Malahan saya dapat tawaran kerja di darat dan itu nggak sekali dua kali Pak. Tapi nggak tahu kenapa hati kecil ini kayak merasa, lu balik. Sambil saya nggak tahu Pak, pas saya balik saya mau ngapain. Tetapi hati kecil saya ini ada bisikan gitu. Kamu harus berkontribusi nih buat negara kamu. Sambil saya bingung mau kontribusi dari mana gitu. Nah, tapi ya udah saya ikuti aja hati kecil saya. Saya padahal lulusan pariwisata, pas kembali ke Indonesia, saya bingung Pak. Saya mau kerja lagi misalnya di hotel, gue aja dulu salah jurusan, ngapain gue kerja di hotel? Udah jelas kerja di hotel di Indonesia aja gajinya kecil gitu. Terus gue mau
mendapatkan ya istilahnya privilege yang kayak begitu ya, ogah lah. Nah akhirnya udah saya berpikir gitu kan, gue mau ngapain, tiba-tiba Allah ngasih petunjuk Pak. Waktu saya udah stay di Indonesia ya, saya dengar seorang pakar parenting, di situ dia mengemukakan bahwa tidak ada anak yang bodoh. Semua anak itu jenius dalam bidang mereka masing-masing. Ya. Nah, akhirnya saya jadi flashback ke zaman saya dulu sekolah. Oh ini ternyata jawabannya kenapa dulu gue benci banget datang ke sekolah gitu. Gue ngerasa gue belajar sesuatu yang gak penting, tapi gue dipaksa nilai gue harus bagus. Akhirnya saya berpikir, gue pengen bikin sekolah. Bayangin aja Pak, saya yang dulu nggak naik kelas 2 kali, terus niat pengen bikin sekolah kan. Teman-teman saya sampai heran gitu. Lu serius mau bikin sekolah? Aneh bin aja ya. Lu dulu aja nggak punya prestasi di sekolah, terus lu mau bikin sekolah. Kasihan tuh anak-anak didik lu. Sampai saya digituin Pak, disindir. Nah tapi kan saya nggak terlalu peduli. Saya orangnya gitu Pak. Kalau udah punya keinginan harus jadi. Ya apapun caranya, yang penting halal ya. Ya udah saya berusaha untuk studi banding gitu. Di sekolah apa nih ya? Jenis sekolah apa nih ya yang bisa mewadahi segala tipe kecerdasan anak gitu. Karena kalau sekolah formal nggak mungkin, karena sekolah formal itu kecenderungannya pendidikan akademis. Dan setiap anak itu punya keunikan gitu di bidang mereka masing-masing. Karena talent mereka juga masing-masing berbeda. Nah di sinilah akhirnya saya bikin sekolah yang fleksibel. Yang anak-anaknya itu harus kita akui bahwa mereka ini memiliki perbedaan. Makanya treatment satu anak dengan anak yang lain juga berbeda. Ya awalnya ini hanya sekedar impian Pak. Tetapi impian itu kan harus kita wujudkan. Nah makanya saya bikin sekolah yang model kayak Vicar School ini. Ya awal-awal struggle juga Pak. Ini sekolah nggak pakai seragam. Ini sekolah juga masuknya nggak tiap hari. Jumlah mata pelajarannya juga nggak banyak. Waktu belajarnya juga fleksibel. Banyak orang-orang pada saat itu kebingungan gitu dengan model sekolah kayak saya ini. Cuman saya nggak peduli, Pak. Karena saya mikir, kalau saya bikin sekolah model kayak dulu di zaman saya sekolah, ya memang sih, Pak, lebih gampang dapat murid. Kayak sekolah formal kan lebih gampang dapat murid. Karena sudah lama usia sekolah tersebut gitu. Jadi masyarakat sudah lebih tersosialisasi gitu. Nah, tapi kalau sekolah yang model kayak saya, waduh, kita harus berjuang dari nol. Nah, tetapi saya nggak masalah, Pak. Kan semuanya tergantung niat ya. Kita dalam hal bekerja, beraktivitas. Ya, alhamdulillah dari tahun 2008 sampai sekarang tahun 2024, kok masih diberikan hidup gitu sama Allah. Masih eksis ya kan? ya. Masih eksis gitu. Nah, berarti kan kalau hal ini memang menjadi misi kehidupan saya, Pak. Karena saya yakin, Pak, kalau Allah bilang tutup nih sekolah. Tetapi karena Allah masih ngasih kesempatan sampai detik ini, ya berarti misi saya belum selesai. Ya. Nah ini Pak, harapan saya setiap orang itu coba cari tahu apa misi kehidupan kita masing-masing. Jangan kita campur adukan dengan gue kalau kerja ini karena uang. Ya memang siapa sih yang nggak butuh uang. Tetapi jangan kita jadi budaknya uang gitu. Kita mengejar-ngejar uang. Kita coba ubah pola pikir seperti itu, bagaimana caranya uang mengejar-ngejar diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara apa nih? Kontribusi terbaik yang bisa saya berikan. Ya. Dari diri saya. Inilah yang kita coba cari tahu dulu di awal, kemudian kita berikan kontribusi kita itu kepada masyarakat. Karena apa yang ada di dalam diri kita, Pak, ya, potensi yang kita miliki, ini memang sudah Allah berikan gitu kepada setiap manusia sebagai sumber rezekinya mereka masing-masing. Tetapi karena ini dicampur adukan dengan uang, ya, akhirnya kita lupa, Pak, dengan misi kehidupan kita.
Akhirnya kita sibuk mencari uang dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak halal. Ya akhirnya kan gak heran Pak, banyaknya korupsi yang merajalela gitu di negeri kita ini, karena niat awalnya udah ke arah sana gitu. Nah ini Pak, jadi pola pikir itu yang mesti kita ubah. Itu bagus, maksudnya setuju. Saya juga berharap semua orang yang ya terserah deh mau dia kuliah dalam negeri, berbisnis ke luar negeri dan sebagainya, misi hidup tadi itu Pak. Cari misi hidup. Iya, karena kan gini, Pak Bu Susi aja kan, Bu Susi juga sebetulnya luar negeri juga. Tapi kan akhirnya beliau juga tetap mengabdi di Indonesia, tetap ya terlepas dari menteri apa enggak, kan beliau punya Susi Air Indonesia, punya beberapa usaha bisnis Indonesia yang dimana itu juga tentu saja akan masuk ke kas negara maupun juga bisa mensejahterakan orang-orang yang mendapat pekerjaan dari situ. Jadi jadi gini, keluar negeri silahkan, bahkan itu bagus gitu. Tapi jangan akhirnya dia misi hidup tadi itu, saya cuma pengen hidup enak di luar negeri. Nah itu kayaknya gimana gitu ya, walaupun boleh-boleh aja sih. Iya, nggak ada salahnya. Iya, nggak ada salahnya juga, tapi kayaknya gimana gitu, itu sayang gitu. Saya rasa benar tuh misi hidup tadi itu Pak. Jadi semoga dengan podcast ini ya, kebetulan juga udah habis waktunya nih Pak. Jadi semoga misi hidup ini bisa kita temukan, terutama juga untuk orang yang punya kesempatan ya alhamdulillah bisa sampai ke luar negeri gitu. Jangan sampai dan dia cuma hanya sekedar ingin cari penghidupan yang lebih layak saja, titik. Gitu. Baik, Pak. Oke, semoga apa yang kita perbincangkan ini, Sobat Beyond Education, memberikan manfaat ya bagi diri kita, karena negeri ini hanya bisa terbangun akibat kontribusi dari setiap individu yang hidup di negeri ini. Kita nggak bisa berharap gitu. Orang-orang yang hidup di luar negeri lah yang memikirkan kehidupan di negeri ini. Karena mereka nggak akan peduli. Nah, sekarang kita berusaha temukan apa yang menjadi misi kehidupan kita. Kemudian kita kontribusikan untuk kehidupan yang lebih baik di negeri kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.